Pada saat ini, Qin Chen merasa dunia kekacauannya sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen terkejut. Dunia kekacauannya telah lama menjadi sangat sempurna dan telah menjadi dunia kecil yang mandiri, apalagi jika diintegrasikan dengan ruang di Pagoda Guyu, dapat dikatakan sebagai dunia kosmik eksklusif milik Qin Chen. Apalagi setelah Qin Chen menerobos transendensi dan menyatu dengan sumber surga, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang terbentuknya alam semesta. Dapat dikatakan bahwa, setidaknya pada tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, jika dia ingin menyempurnakan dunia kekacauan, pada dasarnya dia telah melakukan yang terbaik. Tapi sekarang, merasakan dunia kacau di depannya, Qin Chen dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Karena dunia kekacauannya perlahan membaik, mata Qin Chen tertuju pada Gouwa dan yang lainnya di dunia kekacauan. Mereka duduk bersila dan melepaskan aturan dan jalan yang telah mereka pahami di tubuh mereka, berintegrasi ke dalam dunia kekacauan. Dan tindakan merekalah yang lambat laun membuat dunia kekacauan ini menjadi lebih sempurna. Sosok Qin Chen berkedip dan menghilang tiba-tiba, saat berikutnya, dia muncul di dunia kekacauan. Senior, ucap Gouwa dan yang lainnya berdiri satu demi satu ketika mereka merasakan kemunculan tiba-tiba Qin Chen, dengan ekspresi gelisah di wajah mereka. Apa yang mereka lakukan barusan tidak akan mempengaruhi senior bukan? Qin Chen tidak berbicara, tetapi melihat seluruh dunia kekacauan. Dunia yang kacau sekarang menjadi bagian dari tubuhnya, dikombinasikan dengan fakta bahwa Qin Chen telah menyempurnakan sumber surga dan menyatu dengannya, ketika dia memasuki dunia kekacauan dan menyadari cara yin dan yang secara bertahap terintegrasi dan sempurna di dunia kekacauan. Aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi dalam dan mengerikan. Pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Qin Chen merasa bahwa meskipun budidayanya tidak berubah, kendalinya atas jalan dunia bawah telah meningkat secara menakjubkan. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tak terduga. Kalian sangat baik, ucap Qin Chen memandang Gouwa dan yang lainnya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Di dunia kekacauan, kekuatan aturan yang sangat besar memasuki tubuh orang-orang di bawah. Dalam sekejap, aura menakjubkan muncul dari Gouwa dan lainnya. Ini adalah aturan di dunia kekacauan, dan ini mewakili aturan laut kosmik di dunia yang. Qin Chen menyadari bahwa mengintegrasikan aturan dunia bawah dapat meningkatkan dirinya. Gouwa dan anggota suku lainnya di dunia bawah dilengkapi dengan aturan dan kekuatan dunia bawah, dan mereka sebenarnya meningkat lebih dari Qin Chen. Setidaknya Qin Chen sudah memahami aturan dunia bawah, sementara Gouwa dan yang lainnya mengenal aturan laut kosmik untuk pertama kalinya. Terlihat aura Gouwa meningkat pesat setelah berintegrasi ke dalam aturan dunia kekacauan yang ditanamkan oleh Qin Chen. Dalam sekejap, tingkat kultivasi Gouwa tiba-tiba menerobos dari ranah Dizun ke alam tertinggi, dan bahkan puncak tertinggi. Tidak hanya Gouwa saja, orang lain juga telah melakukan terobosan dalam kultivasinya. Dalam sekejap banyak orang yang langsung memasuki alam tertinggi. Merasakan kekuatan di dalam tubuh mereka, pria dan wanita di dunia bawah ini tercengang. Kekuatan macam apa ini yang memungkinkan mereka semua menerobos ke alam tertinggi dalam sekejap? Mereka jelas merasa bahwa alam tertinggi mereka berbeda dengan alam tertinggi orang lain di dunia bawah. Alam tertinggi mereka lebih dalam dan substansial, dan aturan dalam tubuh mereka tampak sempurna. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kesatuan yin dan yang memang tidak hanya dapat meningkatkan budidaya manusia di lautan alam semesta, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi manusia di dunia bawah. Gumam Qin Chen memandang Gouwa dan yang lainnya di bawah dan memahami apa yang dikatakan kaisar kuno sebelumnya. Aturan dunia bawah memang memiliki manfaat yang besar bagi orang-orang di dunia bawah. Selama cukup banyak aturan dan jalan di dunia yang diserap, orang-orang di dunia bawah dapat membuat lompatan dan perbaikan kualitatif. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah setelah Gouwa dan yang lainnya mengintegrasikan kekuatan aturan dunia kekacauan, dia menemukan bahwa ada sedikit hubungan antara dunia kekacauan dan Gouwa dan yang lainnya. Kalian harus berlatih keras selanjutnya, ucap Qin Chen memandang Gouwa dan yang lainnya. Kata-kata itu jatuh. Qin Chen tiba-tiba menghilang. Senior akan pergi sekarang, ucap Gouwa dan yang lainnya memandang ke langit kosong dengan kaget, dengan keterkejutan di wajah mereka. Senior masuk dan hanya memuji mereka, meningkatkan kultivasi mereka, lalu pergi. Bukankah ini bagus? Di sampingnya, gadis kecil itu melirik dunia di sekitarnya,
tetapi tersenyum tipis, "Saudaraku, sekarang kamu telah menyatu dengan dunia ini, dan kamu tidak perlu lagi khawatir senior akan mengusirmu." "Apa? Menyatu dengan dunia ini? Apa maksudmu?" ucap semua orang memandang dengan rasa ingin tahu. "Kamu bisa dipromosikan sebelumnya karena senior mengintegrasikan aturan dunia ini ke dalam tubuhmu dan melengkapi aturan di tubuhmu, jadi kamu bisa meningkatkan banyak hal sekaligus. Tapi, mulai sekarang, semua orang akan menjadi makhluk dunia ini dan bukan lagi manusia di tanah terlantar. Pada saat yang sama, kehidupan setiap orang juga akan dikuasai oleh senior, karena senior itu adalah penguasa dunia ini." Ucap gadis kecil itu menjelaskan. "Itu dia," ucap semua orang menjadi bersemangat. "Jadi, apakah kita telah bergabung dengan senior kita?" Gadis kecil itu mengangguk, "Benar, jika Anda berlatih, tidak hanya tingkat kultivasi Anda akan meningkat, tetapi juga akan membantu dunia berkembang. Dengan cara yang sama, seiring berkembangnya dunia ini, kultivasi setiap orang juga akan meningkat." Alasan mengapa setiap orang gagal menerobos transendensi karena kekuatan dunia ini belum kuat, namun selama dunia ini menjadi lebih kuat, semua orang di sini bisa memasuki alam transendensi. "Haha, begitukah? Bagus sekali. Lalu tunggu apa lagi, cepatlah berlatih." Kata-kata itu jatuh. Banyak orang yang hadir duduk bersila dan mulai berlatih, semuanya sangat bersemangat. Selama dunia ini membaik, budidaya mereka juga akan meningkat, bukankah ini bagus? Merasakan kegembiraan semua orang, sedikit keraguan muncul di mata gadis kecil itu. "Apakah kalian rela menjadi warga dunia ini dan hidupmu dikendalikan oleh senior itu?" Ucap gadis kecil itu berkata lagi, "Tidakkah semua orang akan kehilangan kebebasannya dengan cara seperti ini?" "Hahaha, apa masalahnya?" Mendengar perkataan gadis kecil itu, semua orang tertawa. Gouwa berkata, "Adikku, sebenarnya kakakmu tidak ingin lagi menjadi warga tanah terbengkalai. Dia tidak ingin lagi tinggal di tempat gelap itu sedetik pun. Ya, tempat ini bagus sekali. Apakah ada salahnya menjadi makhluk hidup di sini? Apalagi jika bukan karena senior, kita pasti sudah lama mati di Gunung Heiyun. Hidup kita dikendalikan oleh senior, bukankah ini wajar?" "Xiao Xiao, tadi kamu bilang kita seperti berada di tempat terlantar, di mana hidup dan mati bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri." "Hahaha, di mana hidup dan mati kita juga dikendalikan oleh orang lain, tapi di sini kita memiliki kebebasan yang menjadi milik kita." "Itu benar," ucap semua orang juga tertawa. Mendengar ini, gadis kecil itu berpikir. Di dunia luar, Qin Chen muncul di luar pagoda Guyu dengan bersemangat. Dia mengaktifkan nafas di tubuhnya, dan sumber nafas yang sangat besar naik ke langit dalam sekejap, merobek celah besar di langit di atas kepalanya, dan kekuatan aturan terus keluar. Di sampingnya, Wan Gu Mingzu tercengang, mengapa Tuan Muda Chen menghilang beberapa saat, dan kekuatannya menjadi jauh lebih mengerikan. Apakah orang ini masih manusia? Di sisi berlawanan, Qin Chen mengabaikan keterkejutan Wan Gu Mingzu dan dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa setelah dunia kekacauan sedikit diperbaiki, sumber tubuhnya juga meningkat secara signifikan. "Saya tidak menyangka dunia kekacauan bisa menimbulkan efek seperti itu. Dengan cara ini, siapapun yang menyatu dengan aturan dunia kekacauan akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku dan menjadi bagian dari pertumbuhan dunia kekacauan." Gumam Qin Chen, matanya berangsur-angsur cerah. "Anda harus tahu bahwa Gouwa dan yang lainnya hanya berkultivasi di ranah Dizun, jadi mereka bisa sangat membantu. Jika saya bisa mengendalikan beberapa orang kuat transenden, seberapa besar peningkatan yang bisa saya lakukan? Bukankah ini 10 kali lebih kuat daripada melahap para ahli transenden itu secara langsung? Selain itu, setelah berintegrasi dengan aturan dunia kekacauan, tingkat budidaya mereka dapat ditingkatkan, dan mereka juga dapat dikendalikan sendiri dan menjadi bawahannya, yang berarti membunuh 2 burung dengan 1 batu." Pada saat ini, Qin Chen bahkan sedikit kesal karena dia telah langsung membunuh Dewa Heiyun dan Ji Ulao sebelumnya. "Ayo pergi, Wan Gu, bawa aku ke kekuatan transenden terdekat secepatnya." Ucap Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, dia tidak sabar untuk mencobanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Qin Chen begitu bersemangat, setelah mendengar perintah Qin Chen, Wan Gu Mingzu memimpin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Qin Chen terbang untuk waktu yang lama dan tidak melihat tanda-tanda kekuatan transenden. "Wan Gu,
Apakah kamu dapat dipercaya? Di manakah kekuatan transenden yang kamu sebutkan? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Baiklah, Tuan Chen, tunggu sebentar. Menurut informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa bawahan ini, memang ada kekuatan transenden di dekat sini. Mari kita cari lagi. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan wajah serius, jika dia memiliki tubuh fisik, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka keringat dinginnya saat ini. Qin Chen terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi dan terus terbang sesuai perintah leluhur Wan Guming. Beberapa jam berlalu, Qin Chen melihat dunia luas di sekitarnya dan benar-benar terdiam. Wan Gu, tahukah kamu? Kata Qin Chen dengan wajah jelek. Dia sudah berputar-putar dalam lingkaran besar sesuai dengan perintah Wan Gumingzu. Leluhur Wan Guming buru-buru menjelaskan, Tuan Chen, ini, mungkin informasi yang diperoleh bawahan ini sudah ketinggalan zaman, atau ada kekuatan yang mungkin telah dihancurkan. Tentu saja, mungkin telah dipindahkan, jadi. Qin Chen melirik Wang Gumingzu, oke, saya percaya padamu, lalu beritahu saya di mana kita berada sekarang. Ini, ucap Wan Gumingzu berputar-putar dan berkata dengan ragu, berdasarkan rute yang kita ambil sebelumnya dan geografi terdekat, ini mungkin dekat Gunung Wanji. Gunung Wanji, apakah kamu yakin? Yah, bisa juga di dekat punggung Bukit Hantu, punggung Bukit Hantu. Kata leluhur Wan Guming ragu-ragu dan menambahkan dengan tergesa-gesa. Qin Chen mengerutkan kening, apakah Gunung Wanji dan punggung Bukit Hantu adalah dua tempat yang berdekatan? Ini, hampir tidak masuk hitungan. Kata Wan Gumingzu dengan ragu. Hati Qin Chen mencelos, dan dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Katakan padaku, jika kamu mengandalkan terbang, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melintasi kedua tempat tersebut? Yah, berdasarkan kecepatan Tuan Muda Chen sebelumnya, ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Qin Chen menamparkan Wan Gumingzu dan mengirimnya terbang menjauh. Oh sial, pantas saja saya tidak dapat menemukan kekuatan transenden untuk waktu yang lama. Aku tidak menyangka, leluhur Wan Guming, yang pernah menjadi puncak transenden tingkat ketiga, sebenarnya tersesat di dunia bawah. Untungnya, Qin Chen memiliki temperamen yang baik, jika tidak, dia akan memakan semua tulang hidup-hidup dan menguliti leluhur Wan Guming. Benar-benar sampah. Tuan Muda Chen, tolong dengarkan penjelasan saya. Ucap leluhur Wan Guming mengusap tangannya, kembali ke Qin Chen, dan berkata dengan canggung, Dewa Heiyun dan yang lainnya hanya akrab dengan istana Raja Hantu, dan mereka jarang pergi ke tempat lain. Aku mungkin melewatkan beberapa hal saat mencari jiwa, itu sebabnya saya tidak dapat menemukan jalan untuk sementara waktu. Mohon tunggu dan beri saya kesempatan lagi, dan saya akan segera menemukan jalan yang benar. Ucap Wan Gumingzu berkata dengan cemas. Ini adalah orang yang dipercayakan Kaisar untuk mematuhi perintah dengan baik. Jika Qin Chen tidak puas, apakah dia masih punya sesuatu untuk dimakan ketika Kaisar bangun? Memberimu kesempatan lagi, lupakan saja, sebaiknya aku percaya pada diriku sendiri daripada aku percaya padamu. Ucap Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan Wan Gumingzu, orang ini tidak pernah bisa diandalkan. Qin Chen mengangkat tangannya. Saat berikutnya, gadis kecil yang awalnya berada di dunia kekacauan muncul tepat di sebelah Qin Chen. Kakak, apakah kamu memerlukan bantuan Xiao Xiao? Setelah gadis kecil itu muncul, dia tidak terkejut sama sekali, tetapi memandang Qin Chen dengan patuh dan bertanya. Qin Chen menyentuh kepala gadis kecil itu, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Xiao Xiao, tolong bantu saya melihat ke arah mana aura orang kuat muncul di sekitar sini. Nafas yang kuat, ucap gadis kecil itu berpikir, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, pupil matanya mulai berputar perlahan, dan energi tak terlihat muncul dari pupilnya, menatap dunia sekitarnya. Setelah memperhatikan dalam waktu lama, alis gadis kecil itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia melihat ke suatu tempat di kejauhan, dengan sedikit keterkejutan di mulutnya. Apa? Apakah kamu benar-benar melihat pria kuat? Ucap leluhur Wan Guming buru-buru melangkah maju. Apakah mata Yin Dan yang benar-benar ajaib? Kakak, ada hal-hal baik di sana. Ucap gadis kecil itu mengabaikan Wan Gumingzu dan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Qin Chen terkejut. Leluhur, Wan Guming di samping juga tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang dikatakan gadis kecil itu. Ada dunia yang luas, sangat sunyi.
Di bawah langit yang gelap, badai mengalir, dan tidak ada yang berbeda sama sekali. Tidak ada apa-apa di sana. Ucap Wan Gumingzu melangkah maju dan bertanya dengan ragu, mengapa saya tidak dapat melihat hal-hal baik yang kamu sebutkan? Gadis kecil itu mengabaikan pertanyaan Wan Gumingzu dan menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Kakak, aku tidak tahu persis apa itu, tapi memang ada bau yang sangat menyengat ke arah itu, dan semakin lama semakin kuat. Aura ini begitu kuat dan mengerikan, pasti sesuatu yang baik. Ucap gadis kecil itu tampak sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen merasakan kegembiraan seperti itu dari seorang gadis kecil, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap ke arah yang ditunjuk gadis kecil itu. Di sana, pegunungan gelap membentang, membentuk perbukitan tandus, dengan sedikit penduduk. Ini adalah tanah terlantar, terpencil di mana-mana, belum lagi manusia, bahkan hantu pun tidak terlihat. Qin Chen melihatnya sejenak, dan memang tidak ada apapun di sana seperti yang dikatakan Wan Gumingzu. Namun, Qin Chen tidak menahan diri, dan sumber tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Di tengah alisnya, mata jiwa tiba-tiba terbuka, mekar dengan cahaya gelap yang menembus langit tak berujung. Itu adalah mata penciptaan. Dalam sekejap, pemandangan di depan Qin Chen berubah, bukan lagi pemandangan terpencil, melainkan jalan yang mengalir. Suasana berbagai jalan beredar dan mengembangkan berbagai dinamika unik. Ketika Qin Chen mengaktifkan mata penciptaan, samar-samar dia melihat perubahan unik di langit dan bumi di kejauhan, tetapi perubahan ini sangat ekstrim. Jika gadis kecil itu tidak mengingatkannya sebelumnya, Qin Chen sendiri takut hal itu tidak mungkin untuk menemukan perubahan ini sama sekali. Mungkinkah itu hal baik yang dikatakan Xiao Xiao? Memikirkan hal ini, Qin Chen bahkan tidak ragu-ragu. Dia langsung meraih tangan gadis kecil itu dan terbang ke arah itu. Tuan Chen, tunggu aku. Di belakang, sebelum Wan Gumingzu dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, Qin Chen sudah menghilang ke dalam kehampaan di depannya, dan Wan Gumingzu buru-buru menyusul. Harus dikatakan bahwa Wan Gumingzu sangat cepat, setelah beberapa saat, dia berhasil menyusul Qin Chen, dan kemudian dia melihat Qin Chen memegang tangan gadis kecil itu dan terbang dengan cepat. Kak, pergilah ke arah itu ya, sebelah sana. Sepanjang jalan, gadis kecil itu terus menunjuk ke jalan, namun Wan Gumingzu bahkan tidak bisa menyela di sampingnya, yang membuat wajah Wan Gumingzu menjadi hitam seperti periuk besi. Dia punya perasaan samar-samar bahwa dengan gadis kecil di belakangnya, dia mungkin tidak disukai. Tidak, Anda harus tampil baik di depan Tuan Chen. Wan Gumingzu mau tidak mau menyemangati dirinya sendiri secara diam-diam. Dipimpin oleh gadis kecil itu, sekitar 1 jam kemudian, Qin Chen dan rombongannya tiba di atas bukit yang sepi. Kakak, itu di bawah sana. Ucap gadis kecil itu menunjuk ke bawah. Qin Chen melihat ke bawah dan melihat bahwa di bawah kosong, hanya ada beberapa batuan sisa, sangat kosong, pada pandangan pertama, tidak ada apa-apa. Namun, mengingat kepercayaannya pada gadis kecil itu, Qin Chen segera tenang. Tuan Chen, tidak ada apa-apa di sini. Gadis kecil, apakah kamu salah melihatnya? Ucap Wan Gumingzu berputar-putar dan tidak menemukan apapun, lalu kembali ke Qin Chen, diam-diam bahagia di dalam hatinya. Saya pikir gadis kecil ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi ternyata dia adalah orang yang sama. Qin Chen melihat sekeliling dengan hati-hati, kesadarannya perlahan menghilang. Daerah sekitarnya kosong, memang tidak ada apa-apa. Sama seperti tempat lain, tidak ada yang istimewa darinya. Kakak, benda itu ada di bawah sana. Ucap gadis kecil itu menunjuk ke tanah di depannya. Di bawah, gumam Wan Gumingzu dan Qin Chen menoleh. Mata penciptaan muncul di antara alis Qin Chen. Dia terkejut saat melihatnya. Memang, ada fluktuasi aneh dalam aturan dunia bawah di depan, seolah-olah telah diganggu oleh suatu kekuatan. Wan Gumingzu tidak melihat apa-apa. Dia tiba-tiba datang ke ruang terbuka dan berkata kepada Qin Chen, Tuan Muda Chen, meskipun gadis kecil ini memiliki mata yin dan yang, dia berasal dari tempatnya kecil, dia tidak tahu barang bagus apa yang ada di sini, bagaimana bisa ada harta karun. Tuan Muda Chen, saya pikir Anda harus mengikuti saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Wan Gumingzu meninju dengan keras pada ruang terbuka di bawah. Dengan keras, tanah retak terbuka, dan sebuah lubang besar muncul. Leluhur Wan Guming berkata, Tuan Chen, lihat, jelas tidak ada apa-apa di sini.
Sebelum dia selesai berbicara, kolom air hitam legam tiba-tiba mengalir keluar dari tanah dalam sekejap. Dengan keras, kolom air mengalir langsung ke tubuh leluhur Wan Guming, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Jika bukan karena jejak sisa jiwanya yang dipercayakan pada harta tertinggi tulang kaca Wan Ming, leluhur Wan Guming bahkan merasa jiwanya akan langsung terkorosi oleh kolom air ini. Apa-apaan ini? Ucap Wan Gumingzu berteriak, buru-buru menjauh, dan memandangi kolom air di depannya dengan ngeri. Kolom air ini terdiri dari aliran air hitam, yang sangat dingin dan keras, serta mengandung nafas yang mengerikan seperti bilah tajam, itu langsung membelah dunia di depannya. Aura yang terkandung di kolom air ini membuat Wan Gumingzu sedikit ketakutan. Kakak, benda ini adalah harta karun, segera simpan. Melihat kolom air ini, gadis kecil itu buru-buru berteriak. Sebelum gadis kecil itu membuka mulutnya, mata Qin Chen sudah terfokus pada kolom air, dan matanya berangsur-angsur menjadi serius. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat kengerian aliran air ini. Tepat ketika Qin Chen hendak mencoba memahami kolom air, tiba-tiba, dua angin kencang terdengar, dan dalam sekejap, dua bayangan jatuh di bukit tempat Qin Chen berada. Qin Chen terkejut. Sepertinya mata air baru saja menyembur keluar. Apakah ada yang merasakannya dan datang begitu cepat? Jelas sekali tidak ada orang di sekitar sini sekarang. Aura kematian kental sekali, itu mata air laut mati. Sebenarnya ada mata air laut mati di sini. Ucap salah satu orang di antara keduanya segera berseru, tetapi orang di depannya tidak berkata apa-apa, tetapi ketika dia melihat mata air gelap di depannya, ekspresinya juga terkejut. Qin Chen dapat melihat dengan jelas saat ini bahwa yang datang ke sini ternyata adalah dua master transendensi yang kuat, yang di depan adalah transenden tingkat pertama, sedangkan yang di belakangnya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama.